Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan soleha, alhamdulillah hari ini Ustadz ingin menyampaikan beberapa hal tentang bagaimana sih teknis dari pengerjaan PAT online kita besok. Wah, ini tampaknya adalah pertama kalinya kita melaksanakan pelaksanaan PAT ini melalui online. Oke, untuk itu kita coba simak baik-baik mulai dari tahap awal hingga akhir bagaimana sih petunjuk dari pelaksanaan PAT online ini agar nanti kita tidak sampai gagal dalam mengerjakan atau bahkan kita sudah capek-capek mengerjakan ternyata tidak terkirim. Wah, sayang sekali ya. Oke, langsung saja kita akan mulai petunjuk cara bagaimana kita melaksanakan PAT online untuk hari Selasa pekan depan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kita hari ini akan coba untuk mengulas sedikit tentang bagaimana sih petunjuk untuk pelaksanaan PAT online yang akan kita laksanakan pekan depan. Yang pertama, kita harus simak baik-baik adalah petunjuk yang akan Ustadz jelaskan berkaitan dengan PAT online yang akan diadakan mulai dari hari Selasa sampai dengan Selasa pekan depannya lagi. Nah, apa yang kita harus perhatikan? Yang pertama adalah dalam persiapan PAT ini, yaitu hal-hal yang harus kita siapkan sebelum pelaksanaan PAT online. Ada beberapa kebutuhan atau hal-hal yang perlu kita persiapkan sebelum melaksanakan PAT online. Apa itu? Yang pertama adalah perangkat komputer dan smartphone untuk mengakses soal secara online. Nah, pastikan juga bahwa perangkat komputer dan smartphone kalian ini bisa digunakan. Kita sudah bisa coba dan baterainya terisi penuh sebelum kita melakukan ujian. Jangan risau jika kalian tidak memiliki komputer pribadi ataupun smartphone pribadi. Kalian bisa menggunakan komputer, laptop ataupun perangkat milik saudara kalian, kakak kalian ataupun milik orang tua kalian. Kemudian yang kedua adalah koneksi internet dan paket data internet. Pastikan kita sudah memiliki paket data internet sebelum kita melakukan PAT secara online. Yang ketiga adalah web aplikasi Google Meet untuk PC dan Google Meet Apps untuk Android. Kita akan menggunakan Google Meeting untuk melakukan video conference dalam sesi pembukaan ujian. Maka siapkan pula aplikasi ini. Berikutnya adalah web aplikasi Google Classroom untuk PC dan Google Classroom Apps untuk Android. Semua tugas pembelajaran nanti atau dalam hal ini adalah ujian-ujian, baik itu informasi petunjuk untuk melakukan ujian akan disajikan di dalam Google Classroom kelas masing-masing. Maka pastikan kalian sudah memiliki dan masuk di kelas-kelas Google Classroom yang sudah dibuat oleh wali kelas kalian masing-masing. Kemudian yang berikutnya adalah yang tidak kalah pentingnya, akun Gmail pribadi dengan username asli. Ustadz masih banyak menemui banyak di antara kalian yang menggunakan akun Gmail dengan nama belum nama asli atau nama sebenarnya. Padahal hal ini akan nantinya menyulitkan para ustadz-ustazah untuk mengoreksi hasil ujian kalian atau bahkan memberikan penilaian dari hasil ujian kalian pada Google Classroom. Sehingga penting bagi kita untuk memperbaiki username kalian dengan nama asli kalian. Berikutnya adalah alat tulis dan kertas A4 khusus untuk pekerjaan PAT IPA, matematika, dan bahasa Arab. Ustadz, ini kan PAT online, mengapa kita membutuhkan alat tulis dan kertas A4? Ya, kita nanti akan mendapati bahwa dalam beberapa PAT seperti IPA, matematika, kita diwajibkan untuk menulis cara, kemudian proses penghitungan yang kemudian kita tulis di kertas A4, kita foto hasil pekerjaan kita dan kita upload pada tautan Google Form yang sudah disediakan. Nah, maka sangat penting sekali kita sudah mempersiapkan alat tulis dan kertas A4 tersebut. Yang terakhir adalah buku tafsir Al-Quran. Mengapa kita mempersiapkan hal ini, Ustadz? Ya, nanti juga akan kita temui beberapa PAT yang mana mewajibkan kita untuk mentelaah buku tafsir Al-Quran. Sekian untuk persiapan PAT dan kita akan melanjutkan pada pelaksanaan PAT. Baik, di bagian kedua ini kita akan membahas tentang pembukaan ujian. Apakah itu, Ustadz?
Ya, kita akan bahas pelaksanaan pembukaan PAT online. Jadi, sebelum ujian atau PAT online kita laksanakan, ada satu sesi di mana kita harus melewati, yaitu pembukaan ujian. Yang mana pada sesi ini, siswa sudah bersiap melaksanakan pembukaan ujian dengan sudah menggunakan seragam rapi dan lengkap sesuai dengan jadwal dan harinya, dan sudah melaksanakan amalan yaumiyah pagi, yaitu maksurot pagi dan sholat duha. Nah, sebelum kalian melaksanakan sesi pembukaan ujian ini, harapan Ustadz kalian sudah mempersiapkan semua hal di atas. Kemudian yang kedua, siswa mengikuti sesi pembukaan ujian melalui Google Meet, dan wali kelas akan memulai Google Meeting pada pukul 6.45 sampai dengan pukul 7.45. Sehingga selama 1 jam nanti kalian akan melakukan video conference dengan wali kelas kalian masing-masing. Apa yang kita lakukan selama video conference tersebut, Ustadz? Ya, dalam sesi pembukaan ujian itu meliputi kegiatan ikrar online, berdoa, murojaah, tauji wali kelas, pembacaan tata tertib, dan yang terakhir adalah petunjuk pelaksanaan ujian online. Sehingga selama 1 jam harapan Ustadz kita betul-betul memanfaatkan waktu itu untuk berkomunikasi dengan wali kelas dan teman-teman kita, mempersiapkan PAT pada hari itu dengan sebaik-baiknya, dan mendengarkan tauji wali kelas agar kita tidak ketinggalan apapun itu, baik motivasi, pengarahan, dan hal-hal penting lainnya yang kita juga harus perhatikan dari wali kelas kita masing-masing. Nah, itu adalah bagian dari pembukaan ujian. Setelah pembukaan ujian, maka di tahap yang ketiga adalah kita akan langsung melakukan pelaksanaan PAT online. Untuk khusus kelas 8, maka pelaksanaan PAT online ini akan terpisah dengan sesi tahfidz Al-Quran. Sedangkan untuk kelas 7 akan terus bergulir, di mana PAT sesi 1 dan sesi 2 berjarak 10 menit saja untuk pelaksanaannya, sehingga gayung bersambut. Sedangkan untuk PAT kelas 8 ada jeda, yaitu kegiatan tahfidz Al-Quran. Nah, kita akan bahas untuk pelaksanaan PAT online sesi 1 yang nanti akan Ustadz bedakan dari sesi 1 dan sesi 2, khususnya untuk kelas 8. Yang pertama adalah siswa sudah mempersiapkan berbagai perlengkapan ujian seperti laptop, smartphone, untuk mengakses ujian, alat tulis, dan sebagainya yang tadi sudah kita bahas bersama. Kemudian yang kedua, siswa mengakses informasi ujian pada Google Classroom kelas. Wali kelas sudah akan menginfokan apa saja ujian yang akan dilaksanakan hari ini, dan juga jadwal pembelajaran atau jadwal PAT sudah kita sampaikan kepada kalian sejak hari Jumat kemarin dan hari Sabtu ini. Kemudian berikutnya adalah siswa mengakses link ujian online pada Google Classroom. Kalian nanti akan melihat adanya Google Classroom yang ditautkan atau dilampirkan pada petunjuk pengerjaan ujian yang ada di Google Classroom kalian masing-masing. Baik, yang tidak kalah pentingnya adalah kita harus tahu bahwa PAT online sesi 1 ini dilaksanakan mulai pukul 7.50 hingga 9.10. Pastikan bahwa kalian mengingat waktu pengerjaannya, karena siswa tidak bisa mengakses soal apabila waktu ujian sudah selesai. Demikian untuk pelaksanaan ujian sesi 1. Kemudian untuk sesi kedua, kembali lagi Ustadz ingatkan, untuk kelas 8 maka dia akan melanjutkan untuk kegiatan tahfidz Al-Quran, sedangkan untuk kelas 7 akan melakukan sesi kedua pelaksanaan PAT online-nya. Prosedurnya sama, bahwa siswa sudah mempersiapkan berbagai perlengkapan ujian seperti laptop dan lain sebagainya, dan kemudian mengakses soal pada kelas Google Classroom. Baik, kita akan membahas untuk kelas 8, yaitu pelaksanaan PAT untuk sesi yang kedua, di mana di sesi kedua ini terdapat jeda di mana kalian harus melaksanakan kegiatan tahfidz Al-Quran. Yang pertama ingin saya sampaikan bahwa kalian sudah siap atau siswa sudah menyelesaikan kegiatan tahfidz Al-Quran. Harapan Ustadz dalam sesi kegiatan tahfidz Al-Quran, kalian betul-betul mempersiapkan store hafalan ataupun murojaah bersama guru tahfidz kalian di kelompok masing-masing. Syarat untuk mengikuti pelaksanaan PAT online sesi kedua adalah kalian sudah menyelesaikan kegiatan tahfidz Al-Quran tersebut. Kemudian setelah itu siswa melakukan absensi dan checklist kembali di grup WA orang tua. Hal ini untuk memastikan bahwa kalian betul-betul sudah siap dan sudah hadir untuk melaksanakan ujian sesi yang kedua. Kemudian yang ketiga, siswa sudah mempersiapkan berbagai perlengkapan ujian seperti laptop, smartphone untuk mengakses ujian
dan alat tulis dan sebagainya, seperti yang kalian lakukan pada sesi-sesi sebelumnya, yaitu di sesi 1. Sama pada sesi 2, kalian juga bisa mengakses informasi ujian melalui Google Classroom kelas, siswa mengakses ujian online pada Google Classroom, dan terakhir yang juga kita harus perhatikan, PAT online sesi yang kedua dilaksanakan pukul 10.10 sampai dengan 11.30. Dan yang harus juga kita ingat betul bahwa siswa tidak bisa mengakses soal apabila waktu ujian sudah selesai. Maka harapan Ustadz, kalian betul-betul mengatur estimasi waktu bahwa sebelum pukul 11.30 kalian sudah betul-betul menyelesaikan ujian kalian. Nah, di tahap berikutnya adalah penutupan ujian. Setelah kalian mengerjakan seluruh rangkaian kegiatan ujian atau PAT online, maka hal yang terakhir adalah penutupan ujian. Setelah melaksanakan ujian di sesi yang kedua, seluruh siswa dipersilakan untuk istirahat, sholat, makan, dan kemudian melanjutkan pukul 12.30 untuk sesi penutupan ujian. Nah, pelaksanaan penutupan PAT online ini di mana siswa nantinya akan mengikuti sesi penutupan ujian melalui Google Meet seperti pada pembukaan kelas kita tadi, dan wali kelas akan memulai Google Meeting pukul 12.30 hingga pukul 13.00. Harapan Ustadz, semua siswa sudah tahu jadwalnya dan segera untuk menghadiri Google Meeting dari alamat yang nanti akan dibagikan oleh wali kelas. Kemudian yang kedua adalah sesi penutupan ujian ini nanti meliputi kegiatan absensi kehadiran kembali, evaluasi ujian online, dan terakhir adalah doa bersama. Ya, itu adalah kegiatan penutupan kita, dan semoga penilaian akhir tahun 2020 ini bisa berjalan dengan baik. Dan ini adalah jadwal untuk PAT online kita untuk kelas 8 khususnya. Kita lihat bahwa ada hari Selasa besok ada pelajaran PAI, kemudian ada jadwal tahfidz di antara PAT itu dan nanti diakhiri dengan bahasa Indonesia. Di hari Rabu ada jadwal PKN dan bahasa Inggris, di hari Kamis ada IPA dan bahasa Arab, di hari Jumat ada tahfidz dan matematika, kemudian diakhiri dengan BLP. Ini adalah khusus untuk hari Jumat, di mana pelajaran matematika nanti akan memiliki waktu pengerjaan 120 menit atau 2 jam, dengan harapan kalian bisa mengerjakan dengan tepat waktu, karena nanti ada beberapa rangkaian proses yang berbeda dari mata pelajaran lainnya, seperti mengupload hasil pekerjaan kalian yang sudah kalian tulis di kertas A4. Kemudian di hari Senin nanti ada Siroh dan SBDP atau Seni Budaya dan Prakarya, dan kemudian terakhir hari Selasa ada PJOK dan IPS. Nah, itu adalah jadwal PAT kita anak-anakku khususnya kelas 8. Terima kasih, demikian yang bisa Ustadz sampaikan. Baik anak-anakku, bagaimana? Sudah kita simak bersama tadi, cukup mudah bukan? Untuk melaksanakan PAT online ini, insya Allah Ustadz yakin kalian sudah familiar untuk menggunakan berbagai tool atau berbagai media yang nanti kita gunakan untuk PAT online ini. Ustadz berdoa semoga kita dilancarkan, dimudahkan dalam mengerjakan PAT online besok, dan tentunya mendapat hasil terbaik. Amin ya robbal alamin. Baik, terima kasih anak-anakku. Sekian yang bisa Ustadz sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.